Halo semuanya, kembali lagi bersama saya di meja konsultasi Project D. Semakin hari, channel yang tidak penting ini nampaknya semakin berkembang. Apakah semakin kesini makin banyak orang-orang yang mencari informasi kesehatan ya? BTW, terima kasih ya buat teman-teman yang udah menganggap channel ini penting dan bermanfaat. Oke. Saya habis baca artikel lagi. Dari artikel yang saya baca beberapa waktu yang lalu, ada sedikit pembahasan tentang BMI atau sering kita sebut Body Mass Index. Ya, dalam bahasa Indonesianya singkatannya kita sebut dengan indeks massa tubuh. Sampai saat ini, indeks massa tubuh masih menjadi dasar dari WHO untuk menentukan apakah seseorang berada pada kondisi obesitas, overweight, atau bahkan berat badan yang kurang. Karena dari sumber yang saya baca, ini menemukan ada cuitan di Twitter yang bertuliskan BMI is trash, full stop. Ini menjadi tweet yang sangat kontroversial dan mendapatkan 26.500 like serta di retweet sebanyak 3.000 kali. Cukup menarik nih kalau kita bahas mengenai ini ya. Tapi sebelum emosi membutakan percakapan ini, ada baiknya kita akan bahas sejarahnya dulu nih ya. Jadi sebenarnya dulu ada namanya Adolf Quetelet, seorang antropologi dan mathematician di Belgia. Pada tahun 1832 dia melakukan observasi sederhana bagaimana berat badan berubah secara proporsional berdasarkan tinggi kita selama masa kehidupan mereka. Niatnya bukan buat menilai kondisi kesehatan, cuman buat observasi aja, iseng-iseng aja buat observasi. Nah, di tahun 1972 ada seseorang dokter yang namanya Ancel Keys. Bacanya gimana sih? Pada saat itu dia merupakan seorang dokter. Ini dokter nih mulai menyuarakan penilaian berat badan sebagai salah satu indikator kesehatan. Dan dia menggunakan perhitungan Quetelet tadi. Dan dinamai dengan BMI atau Body Mass Index. Nah, dari sinilah BMI terlahir, guys. Oke. Dan di Amerika pada akhir abad ke-20, beberapa asuransi kesehatan mulai menggunakan berat badan sebagai indikator kesehatan. Dan terlebih lagi, orang-orang kulit putih meletakkan standar berat badan mereka sebagai batasan normal. Maaf ya, ini tanpa menyinggung. Karena sebagian besar perusahaan asuransi ternyata dikuasai oleh orang-orang kulit putih. Begitu kata artikel ini. Dan di abad ke-21, BMI ini telah dipakai secara luas di berbagai negara. Sebenarnya sih, untuk orang Asia seperti kita punya perhitungan BMI-nya sendiri. Tapi menurut gue sendiri sih, ini opini pribadi gue, bakalan jauh lebih menarik kalau ada orang Indonesia yang melakukan penelitian untuk mengukur BMI-nya rakyat Indonesia ini seberapa sih sebenarnya. Dan itu dipakai buat jadi acuan menilai BMI orang Indonesia. Karena BMI yang kita anut orang Asia yang terdekat. Kayaknya sih bakal keren kalau itu bisa dilakuin ya. Karena BMI yang kita pakai, ya itu tadi yang gue bilang yang standar orang Asia. Dimana orang Asia sendiri itu kan sangat bervariasi ya. Gak bisa dipukul rata gitu sebenarnya. Tapi karena sementara cuman ada patokan ini, ya jadi ini yang kita pakai sekarang. Oke, gue lanjut ya. Kita gak bisa ngomongin BMI tanpa ngomongin obesitas. Jadi mereka saling berkaitan, ya gak sih? Enggak. Iyalah tentunya. Saat ini BMI sudah dipakai secara luas untuk menilai apakah seseorang mengalami obesitas atau tidak. Bahkan saya sebagai orang Asia juga ada perhitungan BMI-nya sendiri. Ya, ada BMI-nya sendiri teman-teman. Sebenarnya BMI ini masih memiliki bias teman-teman. Karena di BMI kan nggak melibatin yang namanya faktor usia, jenis kelamin, ras, etnis,
bahkan berat badan itu sendiri. Karena apa? Sebenarnya di balik berat badan yang kita timbang itu ada ya nilai cairan tubuh, ada nilai juga massa otot, dan juga massa lemak. Jadi ya sebenarnya ada potensi bias, misalnya berat 80 kilo, nggak semuanya lemak kan, ada komponen-komponen tadi dan komponennya masih belum detail bagaimana penjelasannya. Nah, tapi yang jadi masalah apakah kita bisa membuang BMI dan berhenti menggunakannya? Ya mungkin bisa, tapi suatu saat nanti ya. Karena untuk kondisi saat ini belum ada formula yang telah atau akan disepakati tentang penilaian obesitas. Dan yang kedua, kayaknya di seluruh dunia sudah banyak penelitian yang terpaut dengan BMI ini. Jadi ya kayaknya masih butuh waktu lama ya. Kadang menarik juga ya membahas mengenai artikel-artikel kesehatan begini. Selalu ada pro dan kontra, tapi itu yang bikin dunia kesehatan menjadi lebih maju dan berharap kedepannya akan lebih baik dan lebih baik lagi. Ya bukan buat nyalain juga sih, buat mengimprove aja supaya semuanya lebih baik. Ya, aku pikir video hari ini cukup sekian ya. Buat teman-teman, jangan lupa buat subscribe. Dan juga kalau video ini dirasa ada fungsinya, bisa share video ini ke teman-teman yang lain. Bisa like juga. Dan kalau mau nanya-nanya bisa tulis kok di kolom komentar. Kalau ada yang mau kasih masukan atau mau kasih kritik dan saran, boleh juga tulis di kolom komentar. Oke, video hari ini pendek aja. Cukup sekian, terima kasih dan sampai jumpa. Jangan lupa nyalain loncengnya juga supaya nggak ketinggalan video-video terbaru tentang kesehatan. Tetap di channel Project D.